warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekan Remawarni dengan NIM 231010111061. Dan di video ini saya akan mempresentasikan materi dari perekonomian Indonesia. Materi ini berisi pembahasan tentang peran UMKM, strategi pemasaran, ekonomi digital, tantangan pembangunan, pasar modal, serta pendekatan analisis dalam investasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Latar belakangnya yaitu perekonomian Indonesia adalah sistem yang kompleks dan terus berkembang. Salah satu pilar utamanya adalah UMKM yang punya kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Tapi di era digital ini, UMKM juga harus beradaptasi dengan teknologi dan tantangan persaingan global. Ekonomi digital, pasar modal, dan literasi investasi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi ekonomi kita. Yang pertama ada peran UMKM. UMKM di Indonesia jumlahnya lebih dari 64 juta unit usaha. Mereka menyumbang sekitar 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. UMKM juga membantu mengurangi pengangguran dan mempercepat pemerataan ekonomi karena tersebar dari kota sampai desa. Tapi UMKM masih punya tantangan seperti keterbatasan modal, literasi digital yang rendah dan daya saing produk. Yang kedua ada strategi pemasaran UMKM. Agar tetap bersaing, UMKM perlu strategi pemasaran yang sesuai zaman. Contohnya adalah yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial atau e-commerce untuk promosi. Yang kedua yaitu membangun branding dan kemasan yang menarik. Yang ketiga ada mengikuti bazar atau event lokal. Yang keempat ada menentukan harga yang kompetitif. Dan yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan komunitas atau influencer lokal. Dengan strategi yang tepat, UMKM bisa menjangkau pasar lebih luas dan meningkatkan loyalitas konsumen. Yang ketiga ada ekonomi digital. Ekonomi digital di Indonesia tumbuh sangat cepat. Tahun 2023 nilainya mencapai 82 miliar dolar Amerika Serikat dan diprediksi menjadi 130 miliar pada 2025. Sektor-sektornya antara lain ada e-commerce, fintech, transportasi digital, edutech, dan healthtech. Manfaat ekonomi digital antara lain yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi bisnis, yang kedua ada mendorong inklusi keuangan, yang ketiga ada memperluas akses pasar, yang keempat ada menciptakan lapangan kerja baru. Tapi tetap ada tantangan seperti kesenjangan infrastruktur, literasi digital yang masih rendah, dan keamanan data. Yang keempat ada tantangan pembangunan. Pembangunan ekonomi kita menghadapi tantangan struktural seperti yang pertama, ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa. Yang kedua ada kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Yang ketiga ada ketergantungan pada sumber daya alam. Yang keempat ada birokrasi yang lambat dan korupsi. Dan yang terakhir ada ancaman krisis iklim. Solusinya butuh pendekatan menyeluruh seperti reformasi pendidikan, hilirisasi industri, dan digitalisasi UMKM, serta pembangunan berkelanjutan. Yang kelima ada pasar modal. Pasar modal sudah ada sejak 1912 dan sekarang jadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Fungsinya antara lain yang pertama, menjadi sumber pembiayaan jangka panjang. Yang kedua, alternatif investasi masyarakat. Yang ketiga, mendorong transparansi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mendorong indikator ekonomi lewat IHSG. Teknologi juga bikin pasar modal menjadi lebih mudah diakses. Tapi literasi keuangan juga harus ditingkatkan agar masyarakat bisa berinvestasi dengan bijak. Yang keenam ada analisis investasi. Dalam investasi ada dua jenis analisis. Yang pertama ada analisis fundamental yang fokusnya pada kondisi perusahaan dan cocok untuk jangka panjang. Yang kedua ada analisis teknikal yang fokus pada grafik harga dan cocok untuk trading jangka pendek. Menggabungkan keduanya bisa membantu kita mengambil keputusan investasi yang lebih aman dan rasional. Sebagai penutup, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang perlu terus ditingkatkan dan didukung dengan strategi pemasaran dan teknologi yang tepat. Ekonomi digital memberikan peluang besar, tapi juga butuh kesiapan dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia. Pasar modal dan pemahaman analisis investasi juga menjadi kunci untuk memperkuat perekonomian Indonesia dari sisi finansial masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.